Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoda Bandung Wiradika dari kelas A dengan NPM 221001. Saya di sini bersama narasumber saya. Ya, nama saya Yere, mahasiswa aktif Universitas Pasundan. Nah, saya di sini ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang memeluk agama adalah suatu hak yang hakiki? Menurut saya, hak untuk memeluk agama adalah kebebasan manusia itu sendiri. Ya. Karena hak hakiki yang kita ketahui adalah hak yang didapat oleh manusia dari sejak lahir. Ya. Jadi, untuk manusia itu bebas memeluk agama manapun tanpa keterpaksaan. Dan bagaimana pendapat Yere tentang paksaan seseorang untuk memeluk agama yang datang dari lingkungan Yere, keluarga, kerabat? Oke, kalau menurut saya paksaan memeluk agama itu adalah cara yang salah. Karena kembali lagi kita tidak mendapatkan hak kebebasan kita untuk memilih. Ya. Dari awal pertanyaan Yoda tadi tentang hakiki, hakiki adalah hak yang kita dapat sejak lahir. Berarti kalau kita dipaksa untuk memilih sesuatu, berarti kita tidak mendapatkan hak kita. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Perkenalkan, nama saya Jacinda Felianti dengan NIM 2210.012. Saya dari kelas A. Saya di sini ingin mewawancarai Teh Luana dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Jadi, menurut Teteh, bagaimana cara melaksanakan kebebasan memeluk agama sesuai kepercayaan serta bertanggung jawab? Mengenai kepercayaan, perlu ditegaskan mungkin di sini aku pribadi kan mahasiswi biasa ya, bukan seorang yang ahli dalam bidangnya HAM maupun mungkin tentang kepercayaan, karena itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Dan itu mungkin yang bakal saya paparkan lebih ke opini ya, bagaimana saya selama ini menjalankan kepercayaan saya. Mau cerita sedikit ya, jadi latar belakang keluargaku ini adalah papaku dia orang Kristen dan bundaku itu Muslim. Mereka itu menikah dengan agama asalnya papaku itu Muslim dan agama Islam, dan kemudian dia kembali lagi ke agamanya setelah menikah. Setelah pernikahan mereka lahirlah kakakku, aku, dan adik aku. Kami bertiga dari kecil tidak dituntut untuk mungkin ikut papahkah atau ikut bunda. Jadi kami diperkenalkan ke agama yang mereka percaya, agama yang orang tua saya percaya. Di situ kami diberikan pandangan, bahkan diajak ke tempat ibadah ini, ke tempat ibadah itu, bukan doktrin ataupun tuntutan, namun lebih karena seperti ini. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Kepercayaan itu karena dari tanda kutip ya, kepercayaan itu sesuatu yang dipercaya, sesuatu yang dirasa. Contohnya gini, saya memeluk agama Muslim ya, Islam. Saya merasa dengan saya percaya gitu kan atas agama ini, apapun yang rahmat Tuhan saya berikan, apapun rahmat atau apapun yang Tuhan saya berikan, arahan ataupun apapun itu harus saya lakukan. Karena mau gak mau, ketika sudah memilih dan memutuskan dan percaya atas itu harus dipertanggungjawabkan. Karena setiap apapun keputusan, bahkan langkah kamu dari rumah untuk pergi ke suatu tempat apapun itu atau ke kampus, itu sudah muncul yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya luas. Jadi bertanggung jawab atas kepercayaan berarti apa yang kamu percaya atas agama itu, dan apa yang Tuhanmu atau siapapun ataupun mungkin dari malaikatnya, nabinya, utusan-utusannya, itu kalian harus menjalankan hal tersebut gitu. Menjalankannya dengan apa? Mungkin di Islam ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, puasa di bulan-bulan tertentu gitu kan. Mungkin yang sunnahnya melakukan puasa sunnah Senin Kamis dan lain hal sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mungkin disunahkan atau yang diwajibkan, itu yang harus dilaksanakan.
maupun itu tidak wajib ataupun wajib. Kalau wajib mah konteksnya memang sudah harus ya. Jadi dalam tanggung jawab itu pasti timbul juga dan hak dan kewajiban gitu kan. Jadi perlu gitu, tanggung jawab itu bukan hanya sekedar ya sudah saya memilih dan saya percaya atas agama ini ya sudah toh gitu saya bisa bertanggung jawab, bukan hanya sekedar omongan. Jadi tanggung jawab itu dilihat dari aksi, dilihat dari tingkah laku, kelakuan sehari-hari, bagaimana tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri dan terhadap Tuhan. Jadi tanggung jawabnya itu bukan hanya ketika di duniawi saja kan, tentu saja itu tanggung jawabnya ke Tuhan lagi. Ketika kamu percaya atas kepercayaan tersebut, kamu banyak tanggung jawabnya yang timbul, maupun nanti di sosial kalian bermasyarakat seperti apa gitu kan, di hari-hari raya seperti apa, bahkan di negara kita tercinta ini kan diwajibkan ya dalam kartu tanda penduduknya harus sesuai gitu, harus ada semua agamanya, kepercayaannya memeluk apa gitu. Jadi tanggung jawab itu sesuatu yang benar-benar kalian jangan sampai disepelekan, karena jangan sampai terbawa suasana juga sama masa muda mengenai tanggung jawab. Setiap keputusan, setiap langkah yang diambil, sama halnya dengan kepercayaan, itu pasti akan timbul tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu luas. Menurut kamu kalau misalkan saya pribadi nih, saya cuma sholat subuh hari ini katakan, lalu kemudian di sholat berikutnya, di ibadah berikutnya saya mengalami beberapa kesibukan gitu kan. Kemudian ditanya sama orang tua saya, kenapa kamu nggak sholat ini, kenapa tadi kamu meninggalkan sholat ini? Karena kesibukan, saya sibuk kuliah bentrok. Toh saya juga yakin pasti di sela-sela tuh ada kok bisa. Jadi jangan jadikan kesibukan, jangan berikan alasan, padahal kamu sudah memutuskan, padahal kamu sudah ke dalam diri kamu sendiri, pribadi sendiri memutuskan untuk percaya atas itu. Jadi jangan jadikan kesibukan itu salah satu alasan kamu tidak memenuhi tanggung jawab atas kepercayaan yang kamu anut. Itu sih satu yang benar-benar sampai saat ini pun saya bukan yang benar-benar sempurna sekali ya dalam menjalankan ibadah. Cuma saya yakin satu hal, ketika kamu tidak menjalankan tanggung jawab kamu dengan benar dalam agama kamu, tidak ada satupun ya jalan atau apapun yang kamu lakukan di dunia ini akan berjalan lancar. Dan saya percaya ketika saya melaksanakan ibadah saya dengan baik gitu kan, percaya mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa dicapai kalau kamu urusannya sama Tuhan. Apapun itu pasti bisa gitu. Kalau opini dari aku, saya Makasih Teh. oke. Kenalkan, nama saya Ripada Alfasyakur dari kelas A dengan MPN 221000021. Saya izin memenuhi tugas kewarganegaraan bersama A Imam. Saya izin untuk wawancara pada AA, izin bertanya bagaimana cara mencegah pelanggaran HAM. Jadi mengenai pelanggaran HAM ini kita melihat dulu dengan suatu yuridis di dalam bangsa Indonesia yang dianut kepada pasal Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, lalu dimuatkan lagi oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Jadi pelanggaran HAM ini harus bertindaknya seperti sistematis dan masif seperti itu. Nah, bagaimana sih pencegahannya? Biasanya pembunuhan ini kan biasanya genosida maupun itu kemanusiaan itu sendiri. Kenapa harus disebut masif? Itu harus bergolongan sangat banyak. Kenapa sih Munir ini bisa disebut pelanggaran HAM? Padahal dia tidak masif, dia tidak langsung secara banyak, tidak seperti genosida, tapi menyangkut kepada hak kebebasan mereka untuk hidup, asasi manusia. Jadi bagaimana untuk kita menghilangkan pelanggaran HAM tersebut? Pelanggaran HAM tersebut bisa menghilangkan dikarenakan bagaimana manusia tersebut bisa memanusiakan manusia. Pertama, balik lagi kepada dasar pendoman hidup bangsa Indonesia atau disebut falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
masuk kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Kita harus melihat kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Kita melihat dalam nilai-nilainya. Nilai-nilainya bakal seperti apa? Seperti itu. Nilai-nilai dari kemanusiaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, lalu praktek pengadilan yang juga sudah ada di dalam nilai Pancasila nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai keadilan hak asasi manusia, seperti itu. Jadi pencegahannya juga sudah ada secara landasan yuridis, dan bagaimana kita menghilangkan tindak pidana hak asasi manusia atau misalnya disebut dari pelanggaran hak asasi manusia itu harus melihat lagi dari individu masing-masing maupun kelompok untuk menilai bahwa bangsa Indonesia ini memegang teguh terhadap falsafahnya atau terhadap pandangan hidup bangsa ini, Pancasila. Nah mungkin kalau misalnya dari saya segitu, ada lagi pertanyaan? Cukup Pak, terima kasih. Cukup.